ketika putus bisa mengenai orang atau mengenai diri orang yang memainkannya. Jadi ini cukup berbahaya, dan usahakan main di tempat yang benar-benar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Teman-teman sekalian, tentu Anda sudah mengenal ini ya, permainan ini. Ini adalah permainan yang sekarang disebut dengan lato-lato. Ya, ini permainan yang sedang viral di saat-saat ini. Hampir semua anak lah, kalau dikatakan sebagian besar anak memainkan alat ini. Mereka punya di rumah bukan hanya satu, dua, bahkan lebih, dengan warna yang bermacam-macam. Harganya pun sangat murah, sangat terjangkau. Ya, kisaran 7.000 sampai 10.000 rupiah. Jadi tidak terlalu mahal. Semua orang bisa beli insya Allah. Nah, bagaimana cara mainkannya? Ya, Anda sudah pernah melihat tentu saja di sekitar Anda, atau anak Anda tentu sedang belajar ini, atau bahkan sudah mahir bermain ini ya. Saya sendiri tidak begitu bisa ini cara mainkannya gini. Tidak begitu bisa. Anak-anak biasanya sangat telaten, sangat tekun untuk berupaya bagaimana supaya bisa memainkan lato-lato ini. Ini adalah permainan yang sebenarnya di saat-saat yang lalu, tahun 90-an itu sudah ada, namanya nok-nok, dengan bentuk yang mungkin berbeda. Ada yang bentuknya itu seperti ini ya, jadi cuma digini-gini kan, itu tidak pakai tali, tapi ada tangkainya, ada yang kayak apa ya, kayak rantingnya begitu. Kalau ini buahnya ada rantingnya, tinggal gini-gini dan gatuk-gatuk sendiri. Kalau ini sudah lebih sulit lagi, kalau ini lebih sulit lagi. Nah, sebenarnya permainan ini bermanfaat nggak sih? Maka saya katakan, demikian pula yang para ahli katakan, termasuk ahli tumbuh kembang anak, mengatakan bahwa permainan lato-lato memiliki manfaat. Manfaatnya diantaranya adalah melatih anak untuk berkonsentrasi, menjaga keseimbangan, termasuk konsentrasi mata, dan juga tangan, dan juga keseimbangan, agar ini senantiasa bergerak begini ya, gatuk-gatuk ini, nanti di atas, bawah, turun bawah, seperti ini ya, seperti ini yang sudah mahir sekali. Saya sendiri tidak telaten main kayak gini, dan buat apa kalau orang tua ya, cuma sekedar coba-coba paling. Tentu saja anak Anda punya ini, Anda pun di rumah, saya yakin nyoba-nyoba sebenarnya gimana sih, seberapa sulitnya sih ini kalau orang tua. Jadi silahkan anak Anda bermain kayak gini, tidak apa-apa selama tidak mengganggu waktu belajarnya, waktu ngajinya, waktu sholatnya. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi orang tua yang kesulitan mengalihkan anak yang sebentar-sebentar pegangnya HP, minta HP, cari HP. Ini sebagai salah satu cara mengalihkan dan juga bermanfaat untuk konsentrasinya. Meskipun ini belum bisa dikatakan sebagai alat permainan anak yang memberikan cukup bagi anak bergerak, karena hanya begini-begini saja. Jadi tetap diupayakan anak silahkan bergerak, silahkan bermain. Yang laki-laki sepak bola, bulu tangkis, berlari-lari, voli dan sebagainya. Yang perempuan mungkin loncat tali, bermain yang loncat-loncat lah, yang banyak bergerak, membutuhkan pergerakan fisik. Sehari bisa 60 menit, bisa 90 menit, silahkan anak bergerak, berolahraga, menggerakkan tubuhnya. Bukan hanya ini hanya salah satu saja yang tetap harus diimbangi dengan gerakan-gerakan fisik yang lain yang lebih kompleks, bukan cuma tangan, bukan cuma konsentrasi. Dan hal lain yang perlu saya sampaikan yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, adalah bahwasannya setiap permainan, setiap cabang olahraga, permainan apapun, ada risiko terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Risiko kecelakaan, risiko akan mengenai diri kita ya, akan mencederai orang yang melakukan permainan tersebut. Demikian pula ketika seseorang bermain lato-lato, maka ada risiko pula untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Di antaranya adalah terjadinya lepas bola lato-lato dari tali, sehingga bisa mengenai tubuh kita, mengenai orang lain, mengenai benda-benda di sekitarnya, apakah televisi, komputer, kaca, ya, lemari, dan sebagainya. Ini adalah hal yang sangat kita tidak inginkan. Demikian pula ketika mengenai anggota tubuh kita yang vital, misalnya mata, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau keras, ya,
ini bisa cedera, bisa perdarahan, bisa bengkak paling enggak, ya, atau nyeri, paling enggak mengalami hal-hal semacam itu, atau yang bisa lebih daripada itu. Maka pertama, hendaknya tali dari lato-lato tersebut, mana lato-latonya? Hendaknya tali ini harus sangat kuat, cukup kencang ya, yang di sini maupun yang di sini ya, kedua-duanya harus sangat kencang. Kalau sudah tidak kencang lagi, misalnya sudah agak mengecil atau ada beberapa serat yang rusak, maka segera ganti dengan tali yang baru. Atau ikatannya sudah kendor, maka harus dikencengkan dengan benar-benar kencang. Kemudian jari yang mengikat ya, yang memegang lato-lato ini juga harus benar-benar diperhatikan, benar-benar kuat ya, benar-benar kuat masuk. Ini misalnya jarinya masuk ke dalam sini, ini juga harus benar-benar kuat sehingga tidak lepas. Jangan sampai cuma di ujung sini aja ya, sehingga sangat risiko untuk lepas lato-lato ini dan bisa mengenai atau mencederai orang lain ataupun diri orang yang memainkannya. Kemudian selanjutnya, hendaknya selalu fokus, jangan lengah karena merasa sudah hebat, sudah mahir, maka sambil tengok-tengok sana sini, terlalu sering lengah, tidak waspada, tidak paham ketika ternyata tali sudah semakin tipis. Mungkin awalnya main gini masih tebal, tapi lama-lama menipis-menipis, kita tidak sadar karena terlalu lama, tiba-tiba lepas, apalagi sangat kenceng begini, ini juga berbahaya. Jadi tetap fokus, konsentrasi, boleh mungkin sambil bicara sana sini, tapi tetap waspada. Walaupun diri kita ada refleks, tapi ketika kita tidak melihat benda yang datang, maka refleks itu pun bisa tidak terjadi, tidak berfungsi. Refleks kan terjadi ketika kita melihat ini langsung mencolot begini karena sangat cepat, kita mungkin merem atau tangan menghalangi benda tersebut. Tapi kalau kita sedang lengah, sedang menghadap ke sana, lepas, kita sama sekali tidak tahu, bisa mengenai diri kita. Ya, atau kita menghadap ke atas atau ke samping, begini melihat ke samping, tiba-tiba lepas. Maka ini sangat berisiko mengenai diri kita. Oleh karena itu harus talinya benar-benar kuat, kenceng ikatannya, talinya benar-benar masih sempurna, artinya tidak ada serat-serat yang sudah pada putus sehingga berisiko putus, ada lepas, ada putus, kemudian karena konsentrasi yang kurang, mungkin ketika putus bisa mengenai orang atau mengenai diri orang yang memainkannya. Jadi ini cukup berbahaya, dan usahakan main di tempat yang benar-benar aman, kanan kiri nyaman, tidak ada benda-benda yang berisiko ketika mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, putus misalnya, tidak mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya main di depan televisi atau di depan cermin yang besar atau di depan lemari yang ada cerminnya, ini juga berisiko ya. Walaupun mungkin Anda sudah ahli sekali, tapi kalau terlalu dekat dengan benda-benda berbahaya tadi, juga ini hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Nah, kalau orang tua sendiri kurang begitu telaten dan kurang begitu bermanfaat ya orang tua seperti ini. Kalau saya sendiri lebih suka memainkan ini. Nah, ini namanya double stick ya. Kalau di dalam kan kurang bebas, di luar. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat informasi tentang lato-lato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.